beliau Romo Tulus itu mendapatkan ajaran yang namanya perjalanan Triluhur itu ya. Iya. Nah, bagaimana ajaran itu bisa diterima selain dari bapak beliau Romo Tulus itu, maksudnya ke orang lain itu diterimanya bagaimana? Oh ya benar. Oh berarti ya. Siapa yang pertama kali setelah beliau kan bersemedi di rumah ya. Setelah beliau di rumah terus ada siapa yang orang yang ini ya Pak. Bentar. Proses penyebarannya Pak yang seperti. Oh ya, semacam itu ya. Iya, betul. Oke, jadi di awal penyebar itu jadi kebetulan begini, beliau itu kan bekerja di Dinas Pekerjaan Umum. Nah, di DPU di bagian kendaraan pada saat itu. Nah, salah satu teman beliau namanya, kalau saya salah bisa diperbaiki, namanya Pak Sudir. Nah, Pak Sudir ini kebetulan beliau ini baru ditinggal meninggal salah satu anaknya dan masih kecil. Nah, beliau ditinggal meninggal oleh anaknya, tapi beliau ceritanya belum merasa ikhlas karena ya mungkin anak pertamanya, kalau nggak salah itu anak pertamanya meninggal masih kecil, lagi seneng-senengnya meninggal. Semua orang mungkin mengalami seperti itu, dan ini sangat menjadi kegelisahan, kegundahan beliau Pak Sudir, sampai ini dia gelisah hingga pada suatu saat di dalam dirinya Pak Sudir itu ada suatu panggilan dalam hatinya untuk menanyakan kepada Pak Tulus tentang ini. Rohnya ya? Ya, tentang keadaan anaknya gimana, karena Bang Eting sayang kepada anaknya yang sudah meninggal, terus bagaimana keadaan anaknya ini loh, rohnya itu gimana? Dan rohnya. Ya, rohnya sang anaknya sudah meninggal itu. Karena kasih sayangnya Pak Sudir kepada anaknya tersebut. Nah, ingin mencari, khawatir karena masih kecil ya, secara logika kan mungkin meninggal masih kecil, tempatnya di mana ya masih bingung lah. Beliau berkeyakinan datang ke tempat beliau Romo Karu Pak Tulus. Nah, pada saat datang di situ tempat Pak Tulus, pertanyaan itu dasarnya itu beliau menanyakan kepada Pak Tulus bagaimana keadaan roh dari anaknya yang telah meninggal itu. Setelah pengen tahu keadaannya dan di mana tempatnya roh dari anaknya Pak Sudir itu. Memang pada awalnya beliau Pak Tulus nggak bisa menjawab, malah kebingungan. Di awalnya itu malah beliau bisa bingung, artinya baru pertama kali. Tapi Pak Sudirnya itu bisa dikatakan terus-menerus menanyakan dan setengah memaksa untuk menanyakan pada beliau Pak Tulus. Akhirnya karena selalu ditanya timbullah rasa kesedihannya dari Pak Tulus, rasa belas kasihnya kepada Pak Tulus kepada Pak Sudir. Nah, oleh karena itu, karena dasar belas kasihan, rasa ulas asih pada Pak Sudir, tiba-tiba beliau juga merasakan seperti tadi tangan bergerak tapi bisa menguasai. Kemudian beliau menjelaskan kepada Pak Sudir tentang keadaan anaknya yang telah meninggal itu. Di samping menjelaskan keadaan anaknya, di mana rohnya saat ini, dan bukan hanya tentang keadaan dan di mana roh anaknya Pak Sudir sudah meninggal, beliau Romo Tulus juga menjelaskan tentang bagaimana manusia lah dalam hidup di dunia ini, bagaimana berbuat baik, bagaimana yang intinya memberikan pengertian-pengertian tentang membangun sikap mental kepribadian manusia agar bisa berjalan di jalan yang baik dan benar. Nah, dari penjelasan-penjelasan dari beliau Pak Tulus bukan hanya tentang anaknya, tapi ajakan-ajakan pada manusia untuk berjalan di jalan yang benar, berjalan di jalan yang baik itu, akhirnya Pak Sudir itu merasa tertarik kepada beliau, apa yang jadi petuah dari beliau Romo Tulus, hingga karena tertarik beberapa hari kemudian beliau datang lagi dengan membawa temannya namanya Pak Bilam. Nah, datangan yang kedua ini bukan untuk menanyakan roh anaknya, tapi ingin apa namanya ya, berarti ingin belajar kawruh, ingin belajar pengertian tentang
ilmu yang didapat oleh Pak Tulus. Ya, berkumpullah dua orang itu. Nah, beliau Pak Tulus memberikan suatu cara ini ceramah atau pengertian-pengertian kepada Pak Dilan dan Pak Sudir. Nah, ternyata keduanya merasa cocok, mungkin merasa setuju dan merasa senang dengan pengertian-pengertian diberikan oleh beliau Romo Tulus. Nah, berapa hari kemudian datang lagi, bertambah lagi Pak Dilam, Pak Sudin, dan ada Pak Kamsi datang lagi. Nah, akhirnya terus berkembang, yang akhirnya yang seperti kita kenal menjadi ajaran perjalanan Triluhur. Begitu Mas, saya prosesnya paham ya. Gitu ya. Terus itu orang-orang yang pertama kali mengikuti ajaran yang diterima oleh beliau Romo Tulus itu siapa aja Mas? Oh ya, berarti kalau yang pertama kali bisa dikatakan tadi Pak Sudir itu. iya, tadi yang itu Pak Sudir, kemudian Pak Dilam, kemudian Pak Kamsi. Tapi ujung pangkalnya mulai terbuka kan berarti Pak Sudir, karena dasarnya tentang kemana roh manusia setelah mati, khususnya dari anaknya itu yang membuat kegelisahan beliau, menjadi kegundahan beliau tentang keadaan rohnya itu. Rohnya atau hidupnya ya? Hidupnya, karena kan masyarakat Indonesia meyakini bahwa bahwa hidup di dunia ini sementara dan ada kehidupan lain setelah kita mati meninggal dunia. Kan memang sudah itu, mungkin kalau dalam istilah dulu disebut roh leluhur ya. Berarti kan masih hidup. Manusia setelah mati jadi leluhur. Kehidupan setelah mati. Nah, kehidupan setelah mati. Nah, ini yang menjadi kegelisahan dari beliau Pak Sudir. Masuk ya? Paham Pak. Nah, itulah daripada sejarah, dari proses dari beliau Romo sejak kecil sampai hingga beliau dewasa di usia 54, lahir 22, berarti usia berapa itu? 32 tahunan ya. Ya, usia 32 tahunan lah beliau sudah bisa mendapat kemurahan dari Yang Maha Kuasa untuk memberi pengertian-pengertian yang selanjutnya disebut ajaran perjalanan Triluhur. Itulah yang saya tahu, yang saya bisa jelaskan. Nanti kalau ada kurang lebihnya ya saya mohon maaf, mungkin karena saya manusia ada kesalahan. Ya. Iya. Ini Mas, mohon maaf ya, saya mau tanya sekali lagi nih. Iya. Mas Edi kan menjelaskan dari tadi timbulnya ajaran perjalanan Triluhur nih. Iya, dari Mas Edi itu sumber penjelasannya itu datanya dari mana itu Mas? Oh iya. Nah, maaf nih Mas. Saya diragukan ini. Berarti kan kita sebagai manusia yang beralam pikir cerdas kan harus menanyakan detail seperti itu loh. Iya, terima kasih ya. Apa ngarang-ngarang atau gimana itu ya? Iya. Sumbernya dari mana? Iya. Terima kasih, masih mendapat Pak. Saya malah seneng, jadi memang di ajaran kita harus dibangun suatu pengertian dengan akal sehat, bisa dibuktikan, ada pengakuan dan bisa dijalankan. Jadi jangan memberikan suatu pengertian yang tidak ada buktinya, tidak ada penjelasan akal sehatnya. Artinya bahasanya Mas Anto apa ya? Ngayawara. Iya, seperti itulah. Iming-iming ngama-ngama. Iya, bukan, artinya pengertiannya itu ada otentiknya. Jadi ya terima kasih ya saja Mas Iweng. Dasarnya gini loh, jadi pada tahun 1992 itu pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan, direktur dalam hal ini bawahnya direktur saya itu mengundang kepada pelaku budaya spiritual se-Indonesia. Nah, semua diundang, di mana oleh pemerintah pada saat itu masing-masing pelaku budaya spiritual yang sudah berbentuk organisasi atau ada paguyubannya itu diberi kesempatan untuk memaparkan nilai-nilai ajarannya. Nah, pada saat itu di perjalanan Triluhur juga diberi kesempatan yang sama memaparkan nilai ajarannya. Nah, ternyata dari pemaparan pada saat itu tentang yang dimuat di dalam pemaparan itu tentang sejarah ini nggak dimuat di dalam pemaparan. Entah bagaimana saya tidak ngerti.
Nah, secara kebetulan pada suatu saat saya memeriksa mejanya beliau Romo Kawruh, Pak Tulus. Nah, saya menemukan tulisan yang beliau tulis sendiri mengenai sejarah pribadinya beliau. Nah, sejarah beliau yang beliau tulis dengan tulisan tangan, yang beliau menceritakan tentang pengalaman beliau tentang yang apa yang tadi saya sampaikan. Nah, hanya sejarah pribadi ini pada saat pemaparan nggak dinaikkan, nggak sempat dinaikkan, entah alasannya apa nggak ngerti, tapi berkat kemurahan Tuhan jejak dari sejarah pribadi itu nggak hilang. Nah, kalau di pemaparan hanya sampai pada saat beliau menerima dan terbentuknya organisasi, tapi pribadinya beliau itu nggak diungkapkan. Mungkin karena nggak ngerti lah, mungkin karena menurut beliau belum pas pada waktunya atau bahwa saya tidak ngerti, tapi yang jelas pada saat itu belum ungkapkan. Oleh karena itu dasarnya itu dari situ, langsung dari catatan tulis dari beliau Romo Kawruh Tulus Bartos Wiryo. Nanti di akhir cerita bisa saya tunjukkan ya. Baik. Apa tulisan tangannya. Iya. Ya kan Mas? Iya. Ya gitu. Rasa gitu saja atau ada yang bertanya lagi, ada yang belum jelas tentang sejarahnya Mas Santo? Kira-kira Udah cukup. cukup. Gimana Mbak Kesi? Masalah tahunnya itu Pak. Tahun Tadi 1992. Tidak salah Mas. oh ya meninggalnya apa? Bukan ajarannya. Ajarannya masih oke. Pada tahun 1992 itu adalah gini, jadi pemerintah itu ada program ingin mengetahui ajaran-ajaran dari pelaku budaya spiritual di Nusantara, di Indonesia. Berarti disahkannya oleh pemerintah tahun itu. Bukan disahkan, jadi seolah-olah pemerintah itu membuat workshop lah. Mengakui. Bukan mengakui Ingin Mbak. tahu. Jadi pada saat itu pemerintah itu memberi kesempatan kepada masing-masing ajaran-ajaran yang ada di Nusantara itu untuk menampilkan ajarannya di hadapan pemerintah dan di hadapan para akademisi, baik dari unsur Islam, dari pemerintah, dari Kristen dan para akademisi lah. Nah, para pelaku budaya itu diberi kesempatan, silahkan masing-masing memaparkan. Nah, termasuk dari perjalanan tidur pun diberi kesempatan untuk memaparkan. Nah, beliau bersama timnya waktu itu juga membuat dan memaparkan, termasuk beliau menyusun tentang sejarah pribadi ini yang saya sampaikan tadi. Nah, hanya persoalannya sejarah pribadi ini nggak dimuat di pemaparan pada saat disampaikan kepada akademisi, kepada pemerintah nggak disampaikan. Entah alasannya apa, saya nggak ngerti. Mungkin karena saya nggak ngerti, tidak disampaikan. Nah, pada kesempatan ini, di samping kita menyampaikan tentang sejarah pribadinya beliau dan sejarah timbulnya ajaran perjalanan dulu yang ditetapkan tadi tanggal 21 Mei 1954. Itulah titik tonggak daripada timbulnya perjalanan pribadi. Masuk ya? Iya. Ya, kalau kira-kira sudah cukup, ya kita tutup saja pertemuan di ini mengenai tentang sejarah beliau Romo. Gimana ini? Sudah cukup apa? Cukup. Tutup sampai di sini apa? Terima kasih sudah jelas. Sudah jelas? Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas pertanyaannya, dari perhatiannya tentang kita bersama-sama menggulawentah atau sama-sama bertukar pikir lah tentang ajaran perjalanan tidur, khususnya tentang sejarah timbulnya ajaran perjalanan tidur. Baik, makasih sekali. Selamat malam. Malam. Terima kasih.